Ada banyak pertanyaan yang cukup menarik yang saya dapat untuk menjawab apakah efektif lebih baik dari efisien atau efisien lebih baik daripada efektif. Jadi banyak sekali business owner yang kebingungan dan juga terjebak dengan pertanyaan ini. Dan banyak juga yang tidak paham perbedaan antara efektif dan efisien. So, mari kita bahas. Pertama-tama adalah apa yang membedakan dulu bisnis yang efektif dan apa yang membedakan bisnis yang efisien. Bisnis yang efektif adalah bisnis-bisnis yang terus-menerus menembus target. Mereka menggunakan cara-cara yang tepat, biaya yang cukup signifikan untuk mencapai target. So, efektivitas berkaitan dengan target, berkaitan dengan waktu, dan berkaitan dengan hasil akhir. Kalau misalnya saya tanya, apakah efektif membunuh lalat menggunakan meriam? Efektif? Efektif. Apakah efektif membunuh lalat dengan racun 2 ton? Efektif? Efektif. Tapi apakah efisien? Belum tentu. Apakah hasil akhirnya tercapai? Tercapai. Tapi apakah tercapai dengan biaya yang murah? Belum tentu. Nah, efisiensi berkaitan dengan biaya dan sumber daya. Kalau Anda menggunakan sumber daya yang banyak, tetapi mencapai hasil yang sedikit, berarti Anda tidak efisien. Kalau Anda mencapai hasil tertentu dengan sumber daya yang lebih sedikit, artinya Anda efisien. Rumus efisien dan efektivitas itu hampir sama. Kalau efisiensi, hasil dibagi dengan sumber daya Anda. Misalnya, Anda mau mengukur hasil akhir Anda adalah omset. Sumber daya Anda adalah manusia. Jadi omset dibagi jumlah manusia. Katakan omset Anda 1 miliar, jumlah manusianya 100, berarti satu orang bisa menghasilkan 100.000 gitu ya. So, kalau misalnya Anda punya 100 output, 10 orang, berarti satu orang menghasilkan 10. Ini artinya Anda bisa menghasilkan dengan hasil dan output menggunakan sumber daya 10 orang. Tapi ada yang menggunakan 5 orang menghasilkan hasil yang sama. Artinya yang 5 orang lebih efisien daripada yang 10 orang. Itu namanya efisiensi. Tapi kalau target, bicara dengan waktu. Kalau misalnya saya mencapai target 1 miliar tercapai dalam 1 bulan, dibandingkan dengan 1 miliar tercapai dalam 1 tahun, mana yang lebih efektif? Yang efektif adalah yang 1 miliar dicapai 1 bulan. Tapi pertanyaannya adalah, berapa orang yang mengerjakan, berapa orang yang menjalankan, mempercepat dari 1 miliar 1 tahun menjadi 1 bulan? Kalau orang yang digunakan banyak, memang sih penjualannya cepat tercapainya, tetapi apakah biayanya efisien? So, kalau kita mencapai kesimpulan-kesimpulan ini, efektivitas itu berkaitan dengan waktu, efisiensi berkaitan dengan sumber daya. Business owner harus di mana? Business owner harus memikirkan dua-duanya. Harus tepat waktu, tapi harus rendah biaya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mencapai ini? Bagaimana cara kita bisa mencapai dua-duanya? Ini adalah tantangan besarnya. Ada 3 landasan penting yang harus Anda pahami tentang efektif dan efisien. Ada 3 landasan penting. Landasan yang pertama adalah Anda harus memahami skill sumber daya Anda. Karena sumber daya semakin skillful, semakin efektif. Ya, semakin skillful, semakin efektif. Ada banyak orang menjalankan bisnis dengan sumber daya yang tidak skillful, akhirnya butuh banyak orang. Karena tidak punya skill, butuh tambah orang terus. Pak, saya kerjanya sibuk, saya tambah orang dong, tambah orang dong, tambah orang dong, tambah orang. Ya, karena dia tidak ada sumber dayanya atau sumber daya yang kurang canggih,
kurang pinter, akhirnya skillnya rendah, butuh orangnya banyak. Sebaliknya, ada yang skillnya tinggi, kerjaan 5 orang bisa dikerjakan 1 orang. Itu artinya apa? Efektif, efisien. Satu, sumber daya ya. Sumber daya harus terlatih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tepat sasaran. Tepat sasaran artinya begini. Jangan menetapkan sebuah target yang memang tidak prioritas. Atau jangan menentukan target terlalu banyak. Saya tahun ini mau naik omset, saya mau naik profit, saya mau naikin biaya, saya mau nambah orang, saya mau tambah customer baru, saya mau ini, saya mau itu, dan seterusnya. Banyak banget Anda maunya. Akhirnya apa? Kerjanya tidak efektif. Kenapa kerja tidak efektif? Karena terlalu banyak fokus, terlalu banyak maunya, akhirnya kehilangan arah. Karena kehilangan arah, kita jadi bingung. Mana yang saya harus tambah orang, di mana saya harus kerja lebih fokus, di mana saya harus kerja lebih cepat, lebih keras, kita tidak tahu. Tapi andai kata Anda memiliki maksimum 3 goal, maka efektif dan efisien bisa tercapai. Nah, faktor yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu menghilangkan pemborosan. Dalam pekerjaan kita, sehari-hari kita selalu mengalami yang namanya pemborosan, tanpa kita sadari. Pemborosan itu banyak bentuknya. Pemborosan menunggu. Pemborosan lain yang bisa dilihat dalam pekerjaan sehari-hari adalah pemborosan yang berkaitan dengan gerakan atau bolak-balik. Jadi banyak sekali kita bolak-balik. Itu pekerjaan bolak-balik adalah satu pemborosan yang luar biasa banyak. Mengerjakan sesuatu tidak tuntas, dikoreksi oleh orang lain, balik lagi untuk dikoreksi, habis itu harus dikoreksi ulang, itu akhirnya tidak tuntas dan akhirnya menjadi tidak efektif, tidak efisien. So, yang ketiga, pemborosan yang paling sering terjadi adalah inventory atau menumpuk barang. Menumpuk barang itu bisa jadi bagus kalau mau lebaran. Tapi kalau menumpuk barang lalu barangnya tidak terjual dan akhirnya menjadi dead stock, dia menjadi tidak efektif, tidak efisien. Nah, gimana caranya kita bisa mencapai efektif dan efisien dengan lebih cepat? Anda harus memahami teknik-teknik dasar tentang lean, ya, tentang efisiensi mastery. Dasarnya adalah efisiensi. Jangan dasarnya efektivitas. Karena kalau efektivitas, Anda ingin ngejar target, tapi tidak peduli dengan biayanya, tidak peduli dengan sumber dayanya, maka Anda akan kehilangan biaya yang besar. Tapi kalau landasannya adalah efisiensi, Anda fokus pada sumber daya yang ada untuk menghasilkan hasil yang tertinggi. Jadi sumber dayanya harus dibuat dulu, sumber dayanya harus dianalisa dulu, lalu kemudian sumber dayanya ini didongkrak supaya bisa menjadi lebih dahsyat lagi. Misalnya kalau Anda sekarang punya karyawan 5 orang, apa yang bisa Anda lakukan? 5 orang menghasilkan pekerjaan 10 orang. Atau apa yang bisa Anda lakukan agar 5 orang bisa mengerjakan pekerjaan 20 orang? Yang tadinya produktivitasnya 1 menjadi produktivitasnya 2. Yang tadinya hasilnya 1, orang 1, sekarang 1 orang bisa jadi 5. Itu yang harus Anda tambahkan. Saya ada workshop tentang efficiency mastery dan Anda bisa lihat di wall saya tentang bagaimana cara meningkatkan efisiensi di bisnis Anda dan membuat sumber daya Anda memiliki produktivitas yang berlipat ganda. So, thank you so much untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Hai, jangan lupa like and subscribe di channel saya. Go like and subscribe. Like, subscribe, komen. Ya, komen. Bye.